Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, sebenarnya untuk FPB dan KPK ini sudah pernah kalian pelajari sewaktu masih SD atau MI. Namun pada hari ini akan kita pelajari lebih mendalam apa itu yang dimaksud dengan EPB, apa itu yang dimaksud dengan KPK. Nah, sebelum kita masuk kepada EPB dan KPK, maka yang pertama dulu harus kita ketahui adalah apa itu faktor dari bilangan bulat. Faktor bilangan bulat adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Misal, 12 dibagi 1 sama dengan 12, berarti 12 habis dibagi 1 dan 12, atau 1 dan 12 membagi habis 12. Selanjutnya 12 dibagi 2 sama dengan 6, berarti 12 habis dibagi 2 dan 6, atau 2 dan 6 membagi habis 12. Selanjutnya 12 dibagi 3 sama dengan 4, berarti 12 habis dibagi 3 dan 4, atau 3 dan 4 membagi habis 12. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 habis membagi bilangan 12. Jadi yang bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu diperoleh dari ini. Nah, jadi ini tadi adalah faktor dari 12. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya kelipatan bilangan bulat. Kelipatan bilangan bulat N adalah bilangan yang habis dibagi N. Misal, 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka 1, 2, 3, dan 4 ini adalah bilangan pengali, sedangkan 3, 6, 9, dan 12 adalah bilangan kelipatan 3. Maka bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga ada bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan bulat positif yang memiliki tepat dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya gimana? Coba kita lihat, ini contohnya. Misal 2, 2 ini sama dengan 1 dikali 2, 3 sama dengan 1 dikali 3, 5 sama dengan 1 dikali 5, 7 sama dengan 1 dikali 7. Nah, kita lihat di sini. Di sini 1. Di sini bilangannya sama ya. Jadi tadi dia memiliki tepat dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi maksudnya jika di sini 2, maka di sini 2. Jika di sini 3, maka di sini 3. Jika di sini 5, maka di sini 5. Jika di sini 7, maka di sini 7, dan seterusnya. Maka untuk 2 ini tadi berarti dia faktornya adalah 1 dan 2. Sedangkan 3 faktornya adalah 1 dan 3. 5 faktornya adalah 1 dan 5. 7 faktornya adalah 1 dan 7. Kemudian bagaimana dengan bilangan 6? Kita lihat di sini, 6 itu sama dengan 1 dikali 6, atau bisa juga 2 dikali 3. Maka 6 di sini faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Artinya dia memiliki lebih dari 2 faktor. Karena dia memiliki lebih dari 2 faktor, maka dia bukan termasuk dari bilangan prima. Maka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya adalah bilangan prima. Jadi tadi untuk bilangan prima dia hanya memiliki 2 faktor. Jika lebih, maka dia bukan termasuk dari bilangan prima. Nah, kemudian kita masuk kepada faktor prima dan faktorisasi prima.
Faktor prima adalah bilangan prima yang habis membagi suatu bilangan. Sedangkan faktorisasi prima adalah perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan. Misal, ditentukannya dengan pohon faktor, bisa juga nanti dengan cara bersusun atau dengan cara tabel. Jadi untuk ini, Ibu contohkan menggunakan pohon faktor dulu. Misalnya ada bilangan 12. 12 ini dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi faktor dari 12 ini kan tadi kita tahu bahwa faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor prima tadi adalah bilangan primanya. Berarti di sini bilangan primanya adalah 2 dan 3. Kenapa 6 bukan termasuk dari faktor prima? Karena 6 ini bukan bilangan prima. Jadi kalau faktor prima, lihat yang bilangan primanya aja, berarti ada 2 dan 3. Kemudian untuk faktorisasi prima tadi adalah perkalian, maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2, 4, 4 dikali 3, 12. Benar berarti yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada bilangan 30. 30 berarti dibagi bilangan prima 2 sama dengan 15. 15 dibagi 2 bisa enggak? Enggak ya. Berarti dibagi 3 sama dengan 5. Maka faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 15, dan 30. Sedangkan faktor primanya adalah 2, 3, dan 5. Dan faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, selanjutnya faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB 2 atau lebih bilangan positif adalah bilangan terbesar yang habis membagi bilangan tersebut. Diperoleh dengan 2 cara. Yang pertama bisa dari anggota himpunan faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang terbesar, atau dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terendah. Nah, kemudian KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK 2 atau lebih bilangan positif adalah bilangan terkecil yang habis dibagi bilangan tersebut. Diperoleh juga melalui 2 cara, yaitu dari anggota himpunan kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang terkecil dan bukan 0, atau dengan cara mengalihkan faktor prima yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Jadi harus bisa membedakan yang mana yang FPB, yang mana KPK. Jika FPB dia adalah bilangan terbesar yang habis membagi, sedangkan jika KPK adalah bilangan terkecil yang habis dibagi. Oke, langsung saja di sini ada contoh. Yang pertama, tentukan FPB dan KPK dari 50, 80, dan 120. Maka penyelesaian yang pertama di sini kita bisa menggunakan dengan faktorisasi prima. 50 ini dibagi 2 sama dengan 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian 80 dibagi 2 sama dengan 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kemudian 120. 120 dibagi 2 sama dengan 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi untuk faktorisasi prima ini kita gunakan bilangan-bilangan prima untuk membagi, dimulai dari yang terkecil. Ketika yang terkecil sudah tidak bisa, maka kita lanjutkan ke bilangan selanjutnya. Nah, maka faktorisasi prima dari 50, 80, dan 120 yaitu untuk yang 50 itu sama dengan 2 dikali 5 dikali 5, atau sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2, karena 5-nya ada 2, jadi kita tuliskan 5 pangkat 2.
Selanjutnya 80 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Kita hitung di sini 2-nya ada 4 buah, berarti dia 2 pangkat 4 dikali 5. Selanjutnya 120 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kita hitung 2-nya di sini ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk EPB kita ingat dulu, tadi dia dapat diperoleh dari anggota himpunan faktor persekutuan bilangan yang terbesar atau dengan cara mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat rendah. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini adalah yang ini ya. Mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terendah. Jadi kita lihat antara 2 dikali 5 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4 dikali 5, kemudian 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, yang sama berarti bilangan 2. Jadi karena di ketiga bilangan ini yang sama itu adalah bilangan 2, kita lihat kembali pangkat terendah. Yang ini 2-nya ada pangkat 1 ya. Ini 2-nya pangkat 1. Yang ini pangkat 4, yang ini pangkat 3. Berarti kita pilih yang terendah, berarti 2 pangkat 1 atau 2. Kemudian kita lihat lagi bilangan yang lain. Di sini sama-sama ada bilangan 5, maka bisa kita pilih 5. Kita lihat pangkat terendahnya berarti 5 pangkat 2 atau 5 aja. Iya, berarti 5 aja. Nah, kemudian di sini ada lagi bilangan 3, tapi 3 ini hanya dimiliki oleh 120. Si 50 dengan si 80 tidak memiliki bilangan 3. Maka yang kita pilih cuma bilangan 2 dan bilangan 5. Karena sesuai dengan aturannya tadi, untuk menentukan EPB kita harus memilih dari faktor prima yang sama. Jadi yang sama-sama ada yaitu bilangan 2 dan 5. Kemudian kita pilih lagi pangkat terendahnya. Jadi EPB-nya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, selanjutnya untuk menentukan KPK, kita ingat lagi di sini KPK ditentukan dengan cara mengalihkan faktor prima yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Berarti semua faktor prima yang berbeda harus kita masukkan, dan jika ada yang sama maka pilih yang tertinggi. Nah, di sini kita lihat dulu 2. Kan di sini sama-sama ada 2. Kita pilih berarti yang pangkatnya tertinggi. Berarti 2 pangkat 4. Kemudian 5-nya tertinggi berarti 5 pangkat 2. Dan di sini juga ada bilangan 3. Ketiganya kita masukkan karena tadi di sini tertulis adalah faktor prima yang berbeda. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti 8 dikali 3 dikali 25 sama dengan 600. Jadi EPB dan KPK dari 50, 80, dan 120 berturut-turut adalah 10 dan 600 ya. Ini maaf, ini salah ketik. Kita ralat dulu. Ini adalah 600. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Tadi kan kita menggunakan cara faktorisasi prima. Nah, sekarang kita coba dengan cara kedua, yaitu dengan cara bersusun. Jadi kita tuliskan dulu bilangan-bilangannya, yaitu 50, 80, dan 120. Nah, jadi ketiga bilangan ini dia disebut sebagai bilangan yang dibagi. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima. 50, 80, dan 120 kita coba bagi 2. Jadi nanti yang berwarna merah di ujung sebelah sini ini adalah bilangan prima pembagi. Nah, jadi kita hitung 50 dibagi 2 sama dengan 25.
80 dibagi 2 sama dengan 40. 120 dibagi 2 sama dengan 60. Selanjutnya kita lihat bilangan prima pembagi yang 2 ini tadi dia membagi habis ya 50, 80 dan 120. Jadi 2 membagi habis ke 3 bilangan, maka diberi tanda lingkaran. Ini ketiga. Membagi habis ke 3 bilangan, maka diberi tanda lingkaran. Ini Ibu ralat dulu karena ada sedikit kesalahan. Ini ketiga. Oke, ketiga. Nah, jadi karena 2 ini tadi membagi habis ke 3 bilangan, maka dia diberi tanda lingkaran. Nah, selanjutnya, karena ini tadi ya, 50 dibagi 2, 25. 80 dibagi 2, 40. 120 dibagi 2, 60. Artinya 2 ini membagi habis ke 3 bilangan, maka kita beri tanda lingkaran. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. Nah, sekarang kita lihat 25 dibagi 2 membagi habis tidak? Tidak ya, karena tidak membagi habis, maka kita kasih tanda ini. Maka tanda ini, tanda panah, menunjukkan bilangan yang dibagi dipindahkan karena tidak habis dibagi bilangan pembagi. Jadi 25 tidak habis dibagi 2, maka kita pindahkan aja langsung ke bawah, jadi tetap nilainya 25. Kemudian kita lanjutkan 40 dibagi 2 sama dengan 20. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita bagi lagi, kita bagi 2. Sama ya, 25 dibagi 2 tidak habis, maka kita tuliskan tetap nilainya 25. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, jadi bilangan pembagi ini jika dia membagi habis aja baru dikasih tanda lingkaran. Kalau ada bilangan yang tidak habis dibagi, maka dia tidak dikasih tanda lingkaran dan cukup diberi tanda panah ini. Nah, selanjutnya kita bagi 2 lagi. 25-nya tetap 10 dibagi 2 sama dengan 5. 15 dibagi 2 tidak habis, jadi juga tetap ya. Tuliskan 15. Nah, selanjutnya kita bagi 2 nggak bisa, kita bagi 3. 25 dibagi 3 juga tidak habis. 5 dibagi 3 juga tidak habis. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita bagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, si 5 ini dia membagi habis ke 3 bilangan, berarti kita beri tanda lingkaran. Jadi mudahnya itu kita lihat aja nih panah. Kalau nggak ada panah berarti dia ada lingkaran. Pokoknya bagian yang ini harus berubah menjadi 1 semua. Jadi supaya ini berubah menjadi 1, yang ini kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, ini tetap ya kita tuliskan. Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk cara bersusun. Nah, sekarang kita menentukan EPB. EPB itu adalah hasil kali bilangan prima pembagi yang dilingkari. Yang kita lingkari tadi adalah bilangan 2 dan bilangan 5. Berarti EPB-nya sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, selanjutnya KPK. KPK adalah hasil kali semua bilangan prima pembagi. Jadi seluruhnya ini tinggal kita kalikan, berarti 2 pangkat 4 ya, karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 600. Jadi kalau EPB cukup yang dilingkari, kalau KPK seluruhnya aja dikalikan. Jadi EPB dan KPK dari 50, 80, dan 120 berturut-turut adalah 10 dan 600.
Selanjutnya contoh kedua, dalam perkemahan Sabtu Minggu atau persami diikuti oleh 36 siswa kelas 7, 48 siswa kelas 8, dan 60 siswa kelas 9. Untuk acara baris berbaris, peserta akan dibagi menjadi beberapa regu. Setiap regu terdiri dari siswa kelas 7, 8, dan 9. Jumlah anggota setiap regu sama. Banyak siswa dalam setiap kelas sama dalam setiap regu. Berapa banyak regu yang dapat dibuat oleh panitia, kemudian berapa banyak siswa kelas 7, 8, dan 9 dalam setiap regu, dan berapa banyak anggota dalam setiap regu. Maka pada soal cerita ini harus kita tuliskan terlebih dahulu, diketahui ditanya, baru kemudian kita jawab supaya memudahkan kita. Jadi yang pertama diketahui jumlah siswa kelas 7 di sini tertulis adalah 36 siswa. 36 siswa untuk kelas 7. Kemudian kelas 8-nya ada 48 siswa dan kelas 9-nya di sini ada 60. Yang ditanyakan adalah banyak regu, banyak siswa kelas 7, 8, dan 9 dalam setiap regu, dan banyak anggota dalam setiap regu. Baik, langsung aja. Yang pertama, banyak regu itu berarti adalah FPB dari siswa kelas 7, 8, dan 9. Berarti FPB dari 36, 48, dan 60. Nah, di sini Ibu menggunakan cara bersusun. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana yang menurut kalian mudah. Jadi di sini 36, 40 dan 48 dan 60 dibagi 2. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 48 dibagi 2 sama dengan 24, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, karena 2 membagi habis ke 3 bilangan, maka 2-nya kita lingkari. Selanjutnya kita coba lagi bagi 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, karena 2 ini membagi habis lagi ke 3 bilangan, maka kita lingkari. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. 9 dibagi 2 tidak habis ya, jadi kita turunkan, kita pindahkan. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 15 dibagi 2 juga tidak habis, jadi cukup kita pindahkan. Nah, 2 yang ini dia tidak membagi habis ketiga bilangan, hanya 12 yang dia bagi, jadi tidak dikasih lingkaran. Kita lanjutkan, kita bagi 2, 9-nya tetap, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 15-nya juga tetap karena tidak habis dibagi 2. Selanjutnya kita bagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 3 ini dia membagi habis ke 3 bilangan, maka dia dikasih tanda lingkaran. Selanjutnya kita bagi 3 lagi. 3 dibagi 3 1. 1 yang di tengah ini kita pindahkan, 5-nya juga kita pindahkan. Jadi ingat yang di bawah ini semuanya harus 1. Maka kita lanjutkan, ini dibagi 5, ini tetap 5 dibagi 5 1. Jadi ingat tadi FPB adalah hasil kali bilangan prima pembagian dilingkari. Berarti 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi banyak regu yang dapat dibuat sebanyak 12 regu. Kemudian yang B, banyak siswa per kelas dalam setiap regu. Berarti kita bagi dengan jumlah regunya. Jadi kelas 7 kan tadi ada 36, berarti dibagi 12 sama dengan 3. Kemudian kelas 8 ada 48 siswa, dibagi 12 sama dengan 4. Kelas 9 ada 60, dibagi 12 sama dengan 5. Jadi banyak siswa kelas 7, 8, dan 9 dalam setiap regu secara berturut-turut adalah 3, 4, dan 5 siswa. Nah, selanjutnya yang C, banyak siswa dalam setiap regu, berarti tinggal kita jumlahkan. Tadi kelas 7-nya ada 3,
kelas 8-nya ada 4, kelas 9-nya ada 5. Kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 12 siswa. Jadi jumlah siswa dalam setiap regu adalah 12 orang. Nah, semoga bisa dipahami untuk penjelasan mengenai EPB dan KPK pada hari ini. Terima kasih dan jangan lupa tetap semangat belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.